Pemirsa Tabura Injil, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Shalom. Semoga kita ketika berjumpa di hari ini, kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita ada dalam keadaan yang sehat. Sekalipun kita ada dalam berbagai pergumulan, tapi kita percaya pertolongan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Lewat siaran ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk ada merendahkan diri di hadapan kekudusan Tuhan, memohon kehendak Tuhan untuk melayakan kita lewat siaran ini untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lewat siaran Tabura Injil di hari ini, firman Tuhan akan disampaikan. Kami sadar dengan sungguh segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami. Sekalipun berdasarkan pikiran dunia, kami memiliki berbagai keahlian-keahlian. Tapi kami percaya dan yakin semua yang ada pada kami tidak akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu ada bagi kami, menguasai kami sebagai umat-Mu dalam persekutuan lewat siaran Tabura Injil, di mana firman-Mu hendak disampaikan. Setiap para pendengar yang mengikuti siaran ini, ketika mereka mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, agar mereka pun dengan kuasa Roh Kudus memampukan mereka dengan segala apa yang ada pada mereka untuk memahami maksud Tuhan di hari ini. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman ini dengan keadaan dan berbagai pergumulan, layakkanlah mereka dengan firman-Mu di saat ini. Ampuni, kuduskan, layakkan kami. Dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Filipi, pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya pilih 2 ayat yang akan saya baca dan kita akan mendengarkan bersama-sama pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Judul pembacaan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus hari ini kita dimampukan memahami kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tema perenungan kita lewat firman Tuhan di hari ini adalah kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, 2 ayat dari 1 kalimat yang merupakan tema kita di hari ini, yaitu 2 kata. Yang pertama adalah kata kerja, dan yang kedua adalah kata keselamatan. Kerja adalah gerak daripada badan, pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup, baik itu secara jasmani maupun rohani. Sedangkan keselamatan yang berasal dari kata dasar yaitu selamat adalah suatu keadaan yang aman secara politis, secara fisik, sosial, finansial, emosional, pekerjaan, keadaan aman secara psikologis, ataupun tentang pendidikan,
dan yang paling umum adalah kita terhindar dari ancaman. Nah, dua kata ini yaitu kerjakan dan tentang keselamatan. Kerjakan keselamatan adalah suatu gerakan pada badan dan pikiran setiap orang guna mendapatkan suatu keadaan yang aman secara jasmani maupun rohani dalam segala aspek kehidupan. Nah, hari ini kita mendapati bagian firman Tuhan di mana Rasul Paulus menegaskan agar jemaat di Filipi tetap mengerjakan keselamatan mereka. Nah, kata kerja yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam bagian bacaan firman Tuhan tentang kerjakanlah ini adalah yang berasal dari bahasa Yunani yang punya arti katergasomai. Katergasomai ini berarti kerjakanlah dalam bahasa Yunani. Nah, kata kerjakanlah ini atau katergasomai ini muncul 20 kali dalam surat-surat Paulus yang penggunaannya tidak satupun mengemukakan tentang bagaimana gagasan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan kebaikan atau jasa atau perbuatan. Jadi ini lebih bukan menekankan kepada imbalan daripada kerja. Namun, mari kita lihat bagian teks firman Tuhan di hari ini. Untuk memahami teks ini, saya mengajak kita untuk membandingkan juga di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-18. Secara khusus dalam kitab 2 Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 tentang kerjakanlah keselamatanmu. Kita bandingkan dengan kitab Roma pasal 15 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan, atau dalam bahasa Yunani dengan kata katergasomai di Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah, saudaraku, dua ayat ini menegaskan tentang kata kerja yang secara khusus adalah katergasomai atau kerjakanlah. Katergasomai ini menjelaskan bahwa pekerjaan ini bukan berkaitan dengan mendapat upah. Karena kerja maka mendapat upah. Atau karena kerja berkaitan supaya mendapatkan keselamatan. Melainkan untuk menyatakan, mengamalkan atau mengerjakan keselamatan yang sudah dimiliki. Ini adalah dasar dari kata katergasomai. Nah, hal ini juga terungkap jelas sebagai suatu hubungan sebab akibat. Karena keselamatan sudah menjadi milikmu, maka kerjakanlah. Ini adalah suatu hubungan sebab akibat. Maka Rasul Paulus menekankan bagian firman Tuhan ini dan menegaskan kepada jemaat di Filipi harus mengerjakan keselamatan mereka karena Allah sudah bekerja dalam hidup mereka. Mereka sudah mendapatkan, mereka sudah menerima, mereka sudah memiliki kasih karunia. Karena itu mereka harus bekerja. Maka di hari ini dari kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus menekankan 3 hal. Bagaimana mereka harus bekerja. Maka Rasul Paulus mengajak mereka untuk pertama, bekerja bukan untuk dilihat orang. Mengapa? Karena kerja tujuannya adalah untuk Allah. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh ini berarti harus mencintai pekerjaan itu. Apapun bentuk pekerjaan yang dikerjakan. Harus sungguh-sungguh mencintai pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menekankan dan menyampaikan kepada jemaat di Filipi, bekerja dengan berdedikasi dan kerelaan untuk berkorban. Nah, saudaraku, etos kerja Kristen adalah untuk rela berkorban. Bukan dengan semangat materialistis supaya kerja sesuai dengan bayaran yang ada atau yang sudah disediakan.
tetapi rela berkorban. Nah, 3 hal ini menunjukkan etos kerja dan pelayanan Kristen. Karena itu di hari ini lewat perenungan kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita pun juga ditegaskan oleh Rasul Paulus untuk menyadari dengan sungguh akan hal ini sesuai dengan tema firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Kerja bukan karena mau mendapatkan upah, kerja karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kerja karena keselamatan sudah diberikan oleh Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa di surga. Lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini dan kesempatan terindah kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Kau nyatakan, bahwa kami sadar dengan sungguh bahwa segala yang boleh terjadi karena Tuhan telah menghadirkannya dan memberikannya bagi kami. Kami telah memiliki keselamatan itu. Maka biarlah segala apa yang ada menjadi bagian kerja kami untuk menyatakan dengan sungguh kepada Engkau, mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab keselamatan telah Engkau berikan, maka kami pun harus mengerjakan keselamatan itu. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap para pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada, yang juga mendengarkan siaran ini dan mengikutinya dengan baik di hari ini dalam segala keberadaan mereka. Jika mereka ada yang mendengarkan dalam keadaan yang kurang sehat, ada dalam berbagai pergumulan hidup, tantangan, persoalan hidup yang ada. Jika mereka mendengarkan di hari ini dengan berkekurangan, biarlah Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka, melihat berbagai hal pergumulan yang mereka hadapi. Lalu biarlah Engkau menyahuti dengan segala yang baik yang datang daripada-Mu. Tapi Tuhan, ajarlah kami agar kami mau menerima kehendak-Mu, karena kehendak Tuhan menjadi berkat dalam segala keberadaan hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Badan Pekerja Kelas Siapan Selatan yang terus dengan segala apa yang ada pada mereka mau menyediakan atau menampilkan berbagai pekerjaan pelayanan, bahkan salah satunya lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Kelas Siapan Selatan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah semua yang telah menjadi bagian tersendiri guna melayani umat-Mu lewat siaran Tabura Injil ini, Tuhan memberkati. Para kru yang terus turut bekerja menyiarkan siaran ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini segala keberadaan hidup kami. Ampuni, kuduskan, layakan kami, dengarkanlah seruan doa kami di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian siaran Tabura Injil bagi kita di hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kita terus melakukan segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan terus diberkati. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Kelas Siapan Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.